akan baca bersama-sama dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ada seorang tentara yang dia terpisah dari teman-teman pasukannya yang lain, dan bukan hanya terpisah, tapi dia juga kehilangan kontak dengan teman-temannya. Kemudian lewat teropongnya yang biasa dia bawa itu, dia melihat kalau musuh-musuhnya itu sudah mendekat ke tempat di mana dia berada. Akhirnya tentara ini lari masuk ke dalam hutan. Dia mencari tempat perlindungan supaya dia tidak ditangkap oleh musuhnya ini. Dia melihat ada banyak gua-gua di sana, dan dia pikir, dia harus masuk ke dalam salah satu gua ini untuk dia berlindung. Setelah dia masuk ke dalam sebuah gua, kemudian dia berpikir kayak begini, saya sementara ini aman ada di dalam gua ini. Tapi setelah dia diam sebentar, dia berpikir, kalau tentara-tentara musuhnya itu datang ke tempatnya dan memeriksa setiap gua-gua yang ada, maka dia akan tertangkap, bahkan bisa jadi dia juga akan dibunuh. Kemudian dia berdoa, dia bilang, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Aku pasrahkan kehidupan aku ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan jiwa rohku ke dalam tangan-Mu. Amin. Setelah itu dia sempat berbaring sebentar, karena sudah berdoa dia agak tenang. Dia berbaring sebentar, dia mendengar suara kaki musuh-musuhnya sudah semakin mendekat ke tempatnya dia. Dia sudah berpikir, gak mungkin ini Tuhan menjawab doa saya. Yang dia lihat itu ada seekor laba-laba yang sedang membuat jaring di pintu masuk gua itu. Dia bilang kayak gini, saya itu membutuhkan batu-batu yang besar yang bisa menutupi pintu gua ini supaya musuh-musuh itu tidak masuk ke dalam sini. Tapi kenapa yang Tuhan kirimkan saya jaring laba-laba yang rapuh ini, yang ada di pintu gua ini? Dia sudah berpikir, Tuhan itu sudah gak mungkinlah jawab doa saya. Saya itu orang berdosa. Saya mau doa aja malas, mau datang ibadah aja malas. Tidak mungkinlah Tuhan jawab doa saya. Kemudian dia semakin pasrah, pokoknya dia pasti ketangkap ini. Kemudian dia semakin mendengar langkah-langkah musuh itu semakin mendekat ke gua tempat dia berada. Dia sudah berpikir dia tidak akan selamat lagi. Kemudian setelah itu musuhnya datang. Setelah dia mengintip, dia lihat tentara-tentara itu, musuh-musuhnya itu sudah masuk ke dalam setiap gua. Semakin mendekat ke guanya, dia berpikir, mati sudah, tamatlah riwayat saya. Tapi tiba-tiba dia mendengar salah seorang tentara itu, musuhnya itu berkata kepada temannya, kita nggak usah masuklah ke gua ini. Kamu lihat nggak, di pintu gua ini itu ada sarang laba-laba yang utuh, yang besar. Jadi tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini. Akhirnya tentara ini selamat dari kejaran musuhnya. Saudaraku, kemudian dia bilang kayak gini, dia berpikir, dia melihat jaring-jaring yang ada di laba-laba itu. Dia bilang, ternyata apa yang saya tidak pikirkan, Tuhan cuma memberikan seekor binatang yang kecil yang bagi saya itu tidak mungkin bisa menolong dan menyelamatkan nyawa saya. Tidak mungkinlah benar jaring dari laba-laba ini rapuh yang bisa menyelamatkan saya. Ternyata apa yang dia pikir
yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Buktinya dengan jaring laba-laba yang rapuh, dia bisa selamat. Dia menyadari bahwa itulah pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di antara kita itu perlu Tuhan. Tapi sadar atau tidak, seringkali kita yang mendikte Tuhan. Maunya kita, Tuhan tolong saya dengan cara ini Tuhan, tolong saya lewat ini Tuhan. Kita butuh Tuhan, tapi kita yang mendikte Tuhan. Kita mau Tuhan itu bekerja menurut maunya kita. Kita membatasi ruang gerak Allah dalam menjawab doa-doa kita. Ya kan? Ya atau tidak? Seringkali kita seperti itu. Tuhan memberikan cara yang ini, kita protes, bukannya ini Tuhan yang saya mau Tuhan. Saya minta batu yang besar Tuhan, tetapi kenapa Tuhan memberikan saya seorang laba-laba yang cuma mempunyai jaring-jaring yang rapuh, yang ditolak ini sedikit aja dia sudah lepas semuanya. Tapi dengan apa yang menurut kita itu tidak mungkin, itu bisa menjadi yang bisa Tuhan buat untuk menolong kehidupan kita. Saya terlalu sering mengatakan kepada kita yang di tempat ini, terlalu banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan untuk menolong setiap kehidupan pribadi kita. Mungkin masalah kita sama, masalah yang kita hadapi hari ini sama besok mungkin sama, tapi Tuhan tidak pernah menolong kita dengan cara yang sama. 2 minggu yang lalu ada seorang tiba-tiba WA saya dan Pak Dias, Bu, tolong doakan saya Bu, saya takut. Loh, takut apa? Saya takut Bu, karena orang-orang di sekeliling saya sudah kena corona. Kemudian saya bilang, apa yang kamu takutkan itu nanti akan menimpa kamu. Jadi bukan berarti, oh saya harus berani nih, saya nggak usah pakai masker, saya ngumpul-ngumpul aja. Bukan kayak begitu maksudnya. Tapi ketakutan kita itu yang membuat kita tuh tidak bisa berdoa. Ketakutan kita itu yang membuat kita kadang-kala hilang pengharapan. Ketakutan kita itu membuat kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang sudah dan terlalu sering menolong setiap kehidupan kita. Bahkan saya katakan, Tuhan itu satu helai rambut kita itu Tuhan tidak izinkan jatuh. Jadi kenapa kita harus takut? Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, jangan pernah lupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kemarin waktu dengar mau ada PSBB, suami saya tercinta ini sudah mulai mukanya sudah pasang muka angker. Karena saya tahu efeknya pasti ke saya, gak enak mukanya. Terus saya bilang, takut ya? Ya terus gimana? Aku kan jadi pimpinan, aku tuh harus bagaimana? Terus saya bilang kayak begini ke Pak Dias, udahlah, gak usah takut. Kalaupun harus terjadi, misalnya nih Taman Safari ini harus tutup, percaya aja Tuhan itu pasti tolong. Kalau beberapa bulan yang lalu, tahun lalu itu ini sempat tutup 3 bulan, tapi Tuhan tetap pelihara kan, tidak ada kan yang tidak makan. Saya mau tanya, Pak Gerson tetap makan kan? Tetap makan. Iya Pak Musa kan tetap makan. Tuhan itu tetap pelihara kita. Jangan, sekali lagi saya katakan, jangan ketakutan kita membuat kita tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa tentara ini tidak menyangka seekor lebah itu yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Dalam kuasa Tuhan, jaring yang rapuh itu jauh lebih kuat dari bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa menggunakan apapun dan siapapun untuk menolong setiap kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, di dalam Efesus kita baca, dalam Efesus 1 ayat 19. Tolong Pak Frans ditampilkan, saya minta dengan hormat Bapak Musa yang akan membacakan kita ini. Amin. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir sore hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan berarti kita semua akan mengalami betapa hebatnya kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan saya katakan
kalau istrinya Pak Nurul kita cerita ulang, dia bisa gatal-gatal, dia udah mulai bentol-bentol. Kalau kita meminta bunga yang indah, karena Tuhan memberikan kita kaktus yang berduri, yang bisa menyakitkan kehidupan kita. Kita mulai protes sama Tuhan karena apa yang kita harapkan tidak sesuai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu semuanya, ternyata ulat itu yang menjijikkan itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Dan kaktus yang berduri yang seringkali menyakitkan kita menjadi bunga yang indah. Apapun saat ini mungkin masalah yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi, ketakutan yang kita hadapi, Tuhan bisa membuat semuanya menjadi indah. Asalkan kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan menghambat Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena hidup kita itu selalu ditekan-tekan dengan namanya ketakutan dan ketakutan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Bahkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Apa sih yang kita takutkan hari-hari ini? Baru saja masuk di tahun 2021 kita sudah mendengar ada pesawat yang jatuh. Bahkan kasus virus corona semakin hari semakin banyak. Mertua dari adik saya di Bekasi itu tadi dikabarkan masuk ICU karena kena COVID. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara kapan masalah atau penyakit itu akan datang. Tapi kalau misalnya kita nanti saya sering katakan kepada Mbak Desi, Mbak, apapun yang terjadi sekarang ini pikirkan baiknya bahwa Tuhan itu menginginkan Mbak Desi istirahat 2 minggu. Masa kok terus menemani Mbak Citra di kantor lembur, makanya badannya itu udah tinggi-tinggi, tidak besar-besar. Saya bilang, jadi Mbak Desi istirahat aja. Ya Bu, saya setiap hari makan enak, saya makan nasi padang loh Bu setiap hari. Wah, puji Tuhan. Nanti kita lihat selanjutnya Mbak Desi masih tiba-tiba badannya sudah melebihi Mbak Citra. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai waktu kita sakit, jangan sampai kalau kita dalam masalah, kita langsung bilang, ah Tuhan itu tidak sayang saya, ah Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Sekali lagi saya katakan ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Kalau mungkin, kalau kemarin itu tamu yang banyak cancel, saya katakan jangan takut. Ada banyak cara Tuhan untuk mengembalikan berkat-berkat yang hilang di bawah itu. Asalkan nanti FOM-nya rajin ke gereja, telat. Ini firman Tuhan sudah selesai ya Bapak. Selesai. Jadi harus tepat waktu biar berkatnya datang juga tepat. Nanti kalau telat ya kayak itulah cancel juga bagi tamu. Nah, perjalanan kita ini masih panjang memasuki di tahun 2021 ini. Keadaan kita seperti firman Tuhan katakan, kita akan dengar berita sana sini akan menggoncangkan iman kita, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi banjir, perang akan muncul nabi-nabi palsu dalam kehidupan kita. Terus dengan apa kita harus mempersiapkan hati dan iman kita? Kalau tidak, kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kehebatanmu. Jangan pernah mengandalkan kemampuanmu, kepintaranmu, pengalaman-pengalamanmu. Jangan pernah andalkan itu semua. Tapi tetaplah andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sedetik ke depan itu, sebentar yang kita keluar itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya pernah selesai khotbah di sini, saya pulang ke COVID, saya dapat berita adik saya masuk rumah sakit. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong adik saya meskipun ada di Bekasi, karena dia bilang jangan cerita ke mama. Saya nggak cerita, cuma saya bercerita sama Tuhan dan besoknya adik saya sudah sembuh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini hari-hari yang sangat-sangat menakutkan.
Kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita nantinya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan pekerjaan kita nantinya. Kita tidak tahu apalagi kebijaksanaan yang akan dibuat pemerintah. Kita tidak tahu apalagi yang akan terjadi setelah corona ini. Pokoknya tidak akan semakin baik. Yang mau saya katakan, kita punya Allah yang besar, yang pikirannya, jalan pikirannya itu tidak pernah kita bisa selami. Kita tidak pernah bisa mengerti semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Dia selalu mempunyai rencana yang indah dan penyertaannya itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya rindu kita semua sore hari ini menerima berkat dari firman Tuhan ini. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut. Emang sih mungkin orang bilang Budes emang gampang aja ngomong jangan takut, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, waktu saya dengar berita-berita yang gak enak, saya gak takut. Kalau saya takut, saya gak bisa menguatkan suami saya gak bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau kalian sharing, saya gini sama Pak Nathan, Pak, saya lagi apa, saya bilang ya Pak, saya lagi sedih. Dia langsung ceritanya mau jadi konselor saya. Kenapa Bu Lena? Ada yang bisa saya bantu, Ibu mau cerita gitu. Padahal saya udah ini saya lihat yang lainnya datang bersama istri dan keluarga. Dia Bapak Ananta sendiri katanya gitu. Makanya saya langsung WA, Pak saya sedih gitu. Ibu mau curhat gitu. Kalau saya curhat, nanti saya nggak bisa mengungkapkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sekali lagi, perjalanan kita masih panjang di tahun 2021. Tapi yakinlah, penyertaan Tuhan akan sempurna buat saya, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan buat semua keluarga kita dimanapun berada. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Arti kehadiranmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pernah engkau membatasi Allah bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah engkau membatasi untuk merasakan mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Jangan biarkan rasa takut itu mengintimidasi setiap kehidupanmu. Coba Bapak Ibu saat ini saya berikan waktu saat teduh sebentar.
ketakutan melanda, Tuhan, Engkau tetap bersama kami dan ketakutan itu hilang karena Engkau tetap ada di samping kami. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami, dan sesaat lagi Tuhan kami akan berikan berkat yang telah kami siapkan. Tolong sucikan tangan-tangan kami Tuhan. Izinkan berkat ini kemajukan untuk berkat kerajaan surga kami. Di dalam nama Yesus tersyukur. Haleluya Tuhan. Amin.